Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Saat ini saya sedang berkesempatan untuk menguji mobil yang ada di belakang saya. Ya, ini adalah Nissan Serena C27. Nah, sahabat Kompas.com, bicara soal Serena, Nissan Serena C27 di belakang saya sudah meluncur sekitar akhir 2019 yang lalu. Sebagai penerus Nissan Serena C26, mobil ini menawarkan beberapa kelebihan, di antaranya desain yang lebih segar serta tambahan beberapa fitur yang baru. Sebagai awalan kita bahas dulu bagaimana desain dari fascia Serena C27. Bisa dilihat paling mencolok ubahan berada di bagian wajahnya yang saat ini menggunakan bahasa desain V-Motion khas Nissan kebanyakan. Desain grill menggunakan model huruf V dengan grill berlapis krom. Sementara lampu utama sudah menggunakan LED dengan proyektor yang dibagi dua seperti ini, sebelah atas sein dan bawahnya lampu utama juga lampu jauh. Kemudian kalau kita melihat bagian bawahnya, desain bumper Nissan Serena C27 semakin sporty, guratan-guratan garisnya terlihat lebih tajam gitu ya. Terus di bawahnya nih juga ada fog lamp. Kita berlanjut ke bagian samping. Dari samping secara wheelbase mobil ini masih sama dengan Nissan Serena C26. Secara keseluruhan panjangnya mencapai 4,7 meter. Dibandingkan beberapa kompetitor seperti Toyota Foxy, Serena jadi yang lebih panjang ya, lebih panjang sedikit. Kalau melihat bagian samping, pelek sudah menggunakan desain pelek berubah dibandingkan Nissan C26 sebelumnya. Pelek menggunakan ukuran ring 16 dengan ban Dunlop berprofil 195/60 R16. Kita berlanjut ke bagian belakang. Rem belakang sudah menggunakan cakram, sementara itu di bagian kaca bagian belakang ini sudah ada defogger. Secara tampilan Nissan Serena C27 seperti mobil two-tone ya. Jadi atasnya itu hitam, bawahnya putih. Saya suka sih desainnya, jadi ya memang terlihat seperti MPV yang sporty. Coba kita lanjut bagian belakangnya. Nah, sekarang seperti inilah desain belakang Nissan Serena C27. Mungkin secara tampilan memang masih mirip sekali dengan Nissan Serena C26. Ubahan paling kentara ada di desain spoiler yang lebih melengkung di bagian atas ini. Kemudian ini ada washer, ada defogger juga nih, masih sama dengan Serena C26 sebelumnya. Tapi ini desain bumper nih bisa kita lihat ini makin terlihat sporty ya. Lekukan-lekukan garisnya nih seperti ada diffuser di sini, tapi ini cuma hiasan aja. Kemudian ada sensor parkir juga 4 titik. Di bagian door handle sini ada lapisan chrome dengan tulisan Serena yang mencirikan identitasnya. Tak ketinggalan emblem Highway Star sebagai varian teratas. Nissan Serena di Indonesia hanya tersedia dalam satu varian ini saja. Sekarang kita coba lihat seperti apa buka pintu baris ketiganya bagasinya. Oh ya, Serena C27 ini bisa dibuka hanya atapnya aja nih. Jadi ini membuat kepraktisan misalnya untuk mengambil barang yang ringan lebih mudah. Tidak perlu membuka pintu utamanya. Sementara untuk handle pintu bagasi di sebelah sini, nah kalau dibuka secara menyeluruh menyajikan ruang yang sangat lebar, apalagi bibir bagasinya juga rendah, membuat barang berat nih lebih mudah nih saat dimasukkan ke dalam mobil. Di belakang ruang bagasi yang tersedia mungkin memang tidak sebanyak jika bangku baris ketiga dilipat, tapi ini untuk ukuran standar ini sudah cukup lebar nih. Ini koper ukuran besar bisa muat 2 nih sini. Kemudian kalau misalnya masih kurang, bangku baris ketiga bisa dimajukan. Selain bisa dimajukan juga bisa dilipat nih. Saya peragakan sebentar ya untuk melipat bangku baris ketiga. Sebenarnya tergolong mudah nih melipat bangku baris ketiga Nissan Serena karena bangkunya ternyata cukup ringan.
Nah, seperti ini desain bagasi Nissan Serena saat bangku baris ketiganya dilipat ke samping. Ini udah sangat luas sekali nih, bahkan untuk membawa sepeda ya. Bukan cuma sepeda jenis Sally, tapi sepeda MTB pun masuk nih, tinggal dicopot aja rodanya. Bisa dua sepeda masih bisa lega. Sekarang kita lanjut yuk, coba masuk ke dalam interiornya seperti apa. Nah, sahabat kompas.com, sebelum kita masuk ke dalam Nissan Serena C27, saya ingin menunjukkan ada beberapa cara bagi Anda untuk masuk ke dalam. Cara paling sederhana tentu dengan membuka door handle, dengan menarik ke satu kali, pintu akan terbuka, atau dengan memencet tombol di sini, pintu juga akan langsung terbuka, atau cara paling mudah dengan cukup menendang seperti ini. Cara seperti itu akan memudahkan Anda saat Anda membawa barang yang banyak atau mungkin sedang menggendong anak. Cukup dengan menendang seperti itu, Anda sudah bisa langsung masuk ke dalam. Nah, sahabat kompas.com, seperti inilah desain interior Nissan Serena C27. Secara tampilan, interiornya berwarna hitam dikombinasikan dengan warna beige atau putih di bagian atasnya. Bisa dibilang bangku baris kedua Serena adalah tempat terbaik di mobil ini. Jadi bagi Anda yang memiliki Nissan Serena, di sini nih tempat paling enak untuk diduduki. Secara fasilitas, bangku baris kedua Nissan Serena menyajikan fitur yang cukup lengkap ya. Bagi Anda yang memiliki tinggi 165 cm seperti saya, ruang kaki sangat lega ya di sini. Ini settingannya yang paling tengah-tengah ini. Untuk yang paling mundur seperti ini paling mundur, masih sangat luas, Anda bisa selonjoran. Kalau paling maju, ini ternyata sangat jauh juga, bisa sampai mentok nih. Paling segini kali ya, pas nih untuk bangku baris ketiga yang lebih lapang gitu. Atau mau dimundurkan lagi juga masih bisa. Ruang kaki yang lega juga sama dengan ruang kepala yang luas nih, sebagai MPV high roof. Ruang kepalanya sangat luas, jadi sangat cocok untuk berbagai postur tubuh. Untuk yang tingginya di atas 180 cm, saya rasa masih sangat nyaman di belakang. Sementara untuk fasilitas di sini sudah ada soket USB nih untuk mengecas handphone. Di bangku sebelahnya juga sudah ada. Kemudian di depannya nih kita disajikan sebuah meja yang cukup keras nih. Bisa untuk tempat Anda menaruh handphone atau sekedar menaruh snack camilan. Juga ada 2 buah cup holder di sini. Cukup baik akomodasinya. Sementara di bawahnya ini ada laci juga. Sebelah kanan ada cup holder. Kemudian untuk privasi yang lebih privat, Anda bisa menaruh tirai di sebelah kanan. Sementara di bagian atas ini ada AC kanan kiri, pengaturan di bagian tengah, lampu, dan ada monitor yang tersambung dengan head unit di depan. Nah, untuk Anda yang memiliki anak kecil, mungkin ini menjadi fasilitas yang cukup baik nih. Sementara untuk pengaturan kursi, selain bisa maju mundur, juga bisa reclining ya. Senderannya bisa diatur seberapa rebah, paling rebah. Ternyata bisa sangat fleksibel nih. Bisa sampai ke belakang sekali. Kemudian bagi Anda yang ingin menaruh tangan agar lebih nyaman, juga ada armrest di kanan dan kiri. Ini sudah nyaman sekali nih untuk perjalanan jauh. Kemudian kalau Anda ingin lebih dekat dengan orang di sebelah Anda, tinggal atur bangkunya. Nah, ini bisa diatur jadi lebih mepet ya kalau mau ngobrol. Cukup menarik dan sangat fleksibel di bangku baris kedua. Kita mau coba di bangku baris ketiga seperti apa. Nah, sahabat kompas.com, tidak beda dengan bangku baris keduanya. Di bangku baris ketiga ternyata juga cukup nyaman untuk orang dewasa ya. Untuk saya yang tingginya 165 cm, ini tadi posisinya yang tengah-tengah, kompromistis, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Ternyata ruang kaki masih sangat lega. Urusan fasilitas di belakang juga ada meja lipat yang bisa Anda manfaatkan nih. Sama kokohnya, kerasnya. Tersedia juga cup holder di meja 1, dan di sebelah kanan ada 2 buah cup holder. Tak ketinggalan ada 1 buah slot USB di kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri juga ada tombol untuk mengatur
buka pintu secara otomatis. Bangku ini juga bisa ditempati 3 orang di bagian tengah. Bangku baris ketiga bagian tengah juga ada seat belt di bagian tengah dan headrest. Cuman sayang di model yang kami pinjam headrestnya sedang tidak ada. Itu aja mungkin di bangku baris ketiga, cukup nyaman untuk orang dewasa. Kita lanjut di bangku baris pertama. Nah, sahabat kompas.com, seperti inilah desain dari bangku baris pertama Nissan Serena C27. Secara tampilan dashboard terlihat lebih modern, lebih berkelas dan elegan dengan warna hitam dan beberapa finishing piano black di bagian tengah ya. Lebih keren dibandingkan Nissan Serena C26. Dashboard nih sudah ada yang menggunakan material kulit, ini cukup empuk sebelah sini, tapi yang atas masih plastik keras. Di bawahnya juga masih plastik keras. Sementara kalau bagian samping ini juga plastik keras, tapi yang bagian armrest ini sudah dilapis panel empuk dengan blue drew. Bagian depan ini udah pakai piano black. Desain setir ini sangat mencirikan Nissan X-Trail ya. Ini sepertinya sama desainnya dengan bagian bawah flat bottom. Ini terlihat kecil tapi mudah digenggam gitu, enak untuk mobil berukuran besar. Ini bisa memberikan handling yang sangat baik nih untuk dibawa bermanuver. Sementara kalau kita melihat desain head unit, nggak ada masalah untuk fitur-fiturnya, terbilang lengkap. Ada sambungan teleponi, ada Apple CarPlay juga, banyak fiturnya. Tersedia mobile link juga, ada telepon dan lain-lain. Tapi memang kalau kita lihat model head unit ini masih sama ya dengan Nissan Livina ya, low MPV yang dihargai 200 jutaan. Padahal kan ini mobil kelasnya 450 jutaan, harusnya lebih bagus dikit boleh lah harusnya. Kemudian kalau AC ini sudah ada pengaturan digital ya, arah semburan lengkap, tapi memang belum dual zone. Kemudian di bawahnya ada tuas transmisi CVT. Ini tidak mengganggu pengoperasian sama sekali, posisinya baik, ada di tengah, jadi membuat bagian tengah nih lega. Tapi memang kalau dibandingkan Nissan Serena C26 sebelumnya, di bagian tengah nih ada konsol box yang bisa dimaju mundur ya. Kalau di sini udah tidak ada. Sementara kalau kita bicara kepraktisan, bagian depan ini banyak ruang penyimpanan nih, ada cup holder di tengah 2, di bagian pintu 1, sana 1, berarti di depan ada 4. Kemudian di depan sini juga ada laci tertutup, sebelah kanan juga ada dengan slot USB masing-masing. Di sini juga ada. Di depan berarti slot USB-nya ada 3 nih. Di head unit 1, dashboard depan kanan kiri masing-masing 1. Glove box dengan soft opening, tapi memang belum ada lapisan di dalamnya, masih plastik biasa. Kemudian di sini ada soket 12 volt untuk tambahan untuk mengecas handphone barangkali. Ada juga laci penyimpanan terbuka. Sangat banyak ya akomodasinya. Kemudian kalau kita bicara jok sudah menggunakan lapis kulit. Cukup baik nih lapis kulitnya, ada motif kotak-kotaknya seperti ini. Kemudian tak ketinggalan untuk bangku baris pertama tersedia armrest. Jadi untuk perjalanan jauh, tangan Anda bisa rileks nih sebelah kanan dan kiri sambil menyetir. Kemudian kalau kita bicara setir, pengaturannya sudah cukup fleksibel, ada tilt steering dan teleskopik. Nah, di bagian depan juga ada instrumen cluster menggunakan digital ya. Semuanya nih pengaturan RPM aja, jarum RPM nih sudah digital. Kemudian ada konsumsi BBM seperti biasa, ada trip A, trip B, kemudian ada berbagai informasi berkendara, lama waktu kita berkendara, jarak tempuh, kemudian jarak sisa BBM, ada juga ada kustomisasi nih untuk displaynya, macam-macam. Fitur di instrumen cluster cukup lengkap. Secara tampilan saya suka desain dashboardnya, ini agak rendah, membuat visibilitas ke depan sangat lega, apalagi desain kaca juga lebar gitu. Nah, sebelum kita coba bagaimana impresi berkendara Nissan Serena C27, kita mau lihat dulu ada apa di balik kap mesin mobil ini. Yuk kita lihat. Nah, sahabat kompas.com, seperti inilah tampilan mesin Nissan Serena C27. Secara mesin, mobil ini masih menggunakan basis mesin yang sama seperti Nissan Serena C26, yaitu mesin MR20 berkapasitas 2000 cc, tapi sudah mendapatkan revisi lebih baik, tenaganya meningkat mencapai 150 PS dan torsi 200 Nm. Secara tampilan,
Posisi mesin terbilang rapi, ada cover di bagian sini, warna mesin juga sudah cat bagian mesin juga sudah warna body. Kemudian di sini juga sudah ada peredamnya. Cukup baik secara tampilan. Yuk sekarang kita langsung coba aja bagaimana rasa berkendara mobil ini. Nah, sahabat kompas.com, sekarang kita mau coba bagaimana impresi berkendara dari Nissan Serena C27. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana posisi duduk dari Nissan Serena C27. Secara umum, posisi duduk sangat ergonomis karena setir bisa diatur tilt dan teleskopik, sehingga bisa mengakomodir tinggi tubuh yang bervariasi, mau yang tingginya 180 atau seperti saya 165, ini bisa dengan nyaman di Serena C27. Kemudian karena ini merupakan MPV high roof, tentu posisi duduknya, posisi berkendaranya sangat berbeda dengan sedan ataupun low MPV sekalipun. Posisi duduknya tinggi sehingga visibilitas ke depan juga sangat luas ya. Kaca depan lebar, kemudian kaca samping juga lebar nih, tinggi banget nih kaca sampingnya nih. Mungkin ini kaca yang paling lebar mobil yang pernah saya naikin, ini nih kacanya nih. Membuat visibilitasnya nih terbilang sangat baik meskipun mobilnya besar ya. Di depan ini pilar A terbilang cukup besar, tapi jangan khawatir, ada kaca yang tersedia di sini sehingga saat Anda bermanuver ke kanan atau ke kiri tidak terhalang blind spot gitu. Sementara untuk ke belakang, kacanya tegak, pandangan ke belakang bisa terlihat dengan jelas, apalagi spion juga sudah ada pengaturan day and night view-nya. Jadi lebih nyaman lagi kalau malam hari ada kendaraan silhouette di belakang, bisa teredam cahayanya. Oke, sekarang kita langsung jalan aja. Oke, sebelum jalan saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Nissan Serena C27 punya fitur kamera 360. Fitur ini akan aktif otomatis saat Anda memasukkan gigi mundur, ya kan? Nah, fiturnya langsung otomatis nyala di situ. Tapi saat Anda ingin berkendara pelan misalnya ya, coba kita coba nih D gitu kan, sambil jalan pelan-pelan, ini bisa aktif dengan Anda memencet tombol di sini. Nah, dia bisa aktif, ya kan? Memang hanya dalam kecepatan yang rendah saja. Gitu. Fitur ini sangat berguna kalau misalkan Anda sedang berjalan perlahan gitu ya di sebuah gang yang sempit, di perkotaan, di Jakarta yang padat gitu kan. Jadi kan Anda tidak perlu khawatir apakah kanan kiri mobilnya mentok atau tidak gitu. Bisa dipantau dari kamera 360. Namun sayangnya tampilan layarnya terbilang kecil. Coba misalnya kamera 360-nya terpampang di layar head unit, mungkin akan lebih baik karena kan layar head unit itu terbilang besar ya. Kalau di layar MID itu kecil dan cukup jauh. Nah, saat dibawa berkendara, mesin 2000 cc bertenaga 150 PS dan torsi 200 Nm-nya terbilang cukup responsif di putaran bawah. Nissan Serena C27 punya mode Eco dan biasa ya. Saat mode Eco nih, respon gas memang agak lambat gitu karena untuk meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Tapi saat Eco dimatikan, terasa putaran mesin yang bagian bawah tuh lebih responsif dibandingkan model sebelumnya. Anda tinggal injak gas pedal sedikit, maka mobil sudah bisa melaju meskipun bobot mobil terbilang berat gitu ya kan, ini untuk 8 penumpang. Jika Anda masih kurang, Anda bisa mengaktifkan fitur sport di transmisi CVT-nya. Nissan Serena menggunakan transmisi otomatis CVT yang terkenal gimana ya, karakter CVT-nya ya terkenal lelet, tapi beruntung di mobil ini tidak begitu terasa ya. Masih terasa sedikit lemot, tapi mungkin hanya sebentar. Ada gejala lag sebentar, tapi ketika sudah melaju sudah seperti mobil pada umumnya. Di sini menariknya saya suka ada fitur tombol sport. Jadi ketika Anda butuh akselerasi lebih, terutama saat menyalip kendaraan, tinggal diaktifkan. Nah, ini sudah lumayan membantu nih. Saat menyalip mobil di depan lebih ringan rasanya. Bicara soal tenaga mesin, tenaga Serena memang bukan yang paling besar di kelasnya. Memang sebagai MPV high roof, performa mungkin bukan hal yang paling menonjol di mobil ini. Lagi pula siapa yang ingin tenaga besar ya di mobil MPV yang nyaman gitu. Orang-orang pasti butuh kenyamanan berkendara gitu. Apalagi pemilik mobil ini pasti lebih senang duduk di belakang dan disopiri oleh jasa pengemudi ya kan. Pasti mereka
nggak pengen ngebut-ngebut, cuman pingin agar nyaman di belakang. Begitu juga saat dibawa ngebut, sebenarnya Nissan Serena ini agak limbung ya. Bantingan suspensinya sudah di set agak keras, namun meskipun begitu saat dibawa bermanuver dalam kecepatan tinggi, gejala limbung masih cukup terasa. Makanya memang sebenarnya kurang cocok nih kalau Nissan Serena dibawa ngebut gitu ya. Saat dibawa melaju di jalan yang rusak, terasa tuh bantingan suspensinya memang agak keras ya dibandingkan medium MPV lainnya, misalkan saja yang Innova ataupun low MPV sekalipun kayak Mitsubishi Xpander, Nissan Serena terbilang lebih keras. Kemudian kalau kita bicara soal kekedapan kabin, Nissan Serena bisa dibilang kurang mumpuni ya dalam soal kekedapan kabin, karena saat saya bawa melaju di jalan yang bergelombang ataupun rusak sekalipun terasa kedengeran suara bergetar gitu yang mengganggu, entah dari suara dari dashboard ataupun dari bagian pintu di belakangnya. Itu seperti ada bunyi-bunyi gitu. Apa itu cuma ada di unit yang saya pinjam, saya tes kali ini, atau ada di seluruh Nissan Serena, saya kurang tahu, tapi yang saya coba kali ini memang seperti itu impresinya. Nah, sahabat kompas.com, Nissan Serena C27 kan merupakan MPV high roof yang terbilang cukup besar dimensinya. Saat dibawa berkendara di rute dalam kota, ternyata impresinya terbilang cukup baik. Kenapa baik? Karena setirnya tergolong ringan saat kecepatan rendah. Sehingga saat kita bawa mobil besar, ternyata rasanya tidak seperti membawa mobil ukuran besar, seperti membawa mobil ukuran yang lebih kecil seperti low MPV. Salah satunya karena setir yang ringan, kemudian visibilitas yang baik, membuat pengendaliannya terasa mudah saja. Namun yang harus jadi perhatian, karena panjang keseluruhan mencapai sekitar 4,7 sampai 4,8 meter, Anda harus lebih hati-hati saat melakukan putar balik ya, karena radius putar tidak terlalu kecil. Kemudian saat ingin belok-belok gitu di dalam perumahan, masuk-masuk dalam gang, itu karena panjang keseluruhan lebih panjang dibandingkan mobil low MPV misalkan atau MPV, itu Anda harus mengambil ancang-ancang yang lebih jauh gitu agar bisa masuk dengan baik ya. Kemudian impresi saat saya bawa keluar kota, saya sempat beberapa hari keluar kota, ternyata mengendarai Nissan Serena terbilang cukup nyaman. Posisi berkendara Serena mungkin tidak senyaman sedan yang rendah posisi duduknya, kemudian kaki bisa lebih selonjor ke depan gitu ya. Mengendarai Serena seperti mengendarai kendaraan komersial di kelasnya tuh mungkin seperti Nissan Evalia gitu, atau mungkin pernah membawa Suzuki EPV ya, seperti itu. Posisi duduknya tinggi, posisi duduk tinggi, kemudian duduknya seperti di atas kursi gitu ya, tidak bisa selonjoran. Namun untungnya Serena dibekali beragam fitur yang mendukung pengemudi sehingga bisa nyaman berkendara berlama-lama dengan Serena. Nah, sahabat kompas.com, kalau secara performa mesin C27 ini tidak begitu menonjol ya. Tenaganya 150 PS, torsi 200 Nm. Untuk menghela bodi yang sebesar ini mungkin tidak begitu superior. Tapi bicara konsumsi BBM, Serena boleh berbangga. Karena berdasarkan uji coba saya sendiri, ketika dibawa berkendara dalam rute kombinasi di jalan tol ataupun di dalam kota yang sering macet ya, saya masih bisa mendapatkan catatan konsumsi BBM di antara 11 km per liter sampai 12 km per liter. Ini saat ini 11,2 km per liter. Padahal mobil dipakai untuk produksi video yang mobilnya seringkali nyala terus gitu dalam kondisi parkir sekalipun. AC nyala, mesin juga nyala. Bisa dibilang Nissan Serena mesinnya cukup besar, 2000 cc, namun menurut saya transmisi CVT-nya itu sangat membantu untuk membuat mobil ini bisa meraih efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Bicara soal harga, Nissan Serena C27 per Agustus 2020 dihargai sekitar 462 jutaan. Terbilang lebih rendah ketimbang kompetitor sekelasnya, yakni Toyota Foxy yang dihargai 500 jutaan. Sebagai salah satu MPV high roof, Nissan Serena punya pajak yang terbilang cukup tinggi dibandingkan MPV lainnya ya. Mobil ini pajaknya di atas
STNK atas nama perusahaan mencapai 7 jutaan. Pilihan tentu kembali ke tangan Anda. Bagi Anda yang lebih senang berkendara dengan jasa pengemudi, ataupun buat Anda yang suka membawa keluarga besar mencapai 7 orang atau 8 orang, Nissan Serena mungkin bisa jadi pilihan. Pasalnya mobil ini memang bukan ditujukan bagi Anda yang gemar mengemudi gitu ya. Namun memang lebih nyaman bagi Anda yang senang duduk di bangku belakang. Namun untuk urusan mengemudi, Nissan Serena juga tidak buruk sekali. Ia masih terbilang cukup nyaman bagi sopir, terutama untuk dibawa berkendara keluar kota. Sekian review Nissan Serena C27 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.